Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardewi dari Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022, kelas A dengan NIM H01220006. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi atau membahas materi yang berjudul Prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Nah, terdapat 9 prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, di sini ada prinsip kesatuan organis. Yang kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan. Yang ketiga, ada tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum atau relatif sama. Yang keempat, ada prinsip interaksi. Yang kelima, ada prinsip kematangan. Yang keenam, ada setiap proses perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Yang ketujuh, ada fungsi psikis, tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Yang kedelapan, ada perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dan yang terakhir, ada pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Oke, selanjutnya dari prinsip-prinsip tersebut kita akan membahasnya secara detail. Yang pertama, ada prinsip kesatuan organis. Dalam hal ini, anak merupakan suatu kesatuan di mana perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lainnya saling berpengaruh. Contohnya, perkembangan kognitif anak yang kemudian harus juga ditinjau dari perkembangan yang lain, yaitu seperti afektif atau psikomotorik. Adapun implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lain, yaitu adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. Yang kedua, ada prinsip tempo dan irama perkembangan. Nah, dalam prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki tempo dan irama yang berbeda-beda dalam perkembangannya. Mungkin ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, adapun implikasinya dalam dunia pendidikan, yaitu dalam proses pembelajaran, pendidik diharapkan mampu menghargai keunikan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Yang ketiga, tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum atau relatif sama. Nah, perlu kita ketahui bahwa walaupun setiap individu memiliki irama dan tempo serta kemampuan dan bakat yang berbeda-beda, tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. Nah, di mana perbedaan itu mungkin dipengaruhi oleh pembawaan atau lingkungan tersendiri dari individu tersebut. Contohnya, Alif dan Ahmad adalah teman seumuran yang dalam perkembangannya Alif lebih dulu berjalan daripada Ahmad. Nah, meskipun begitu, mereka tetap dikategorikan masuk dalam pola perkembangan yang umum. Nah, adapun implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu seperti proses pendidikan dapat diberikan secara klasikal dan menggunakan alat peraga pendidikan yang bisa digunakan dalam rentang waktu yang relatif lama atau tidak selalu diganti. Yang keempat, ada prinsip interaksi. Nah, baik pembawaan dan lingkungan sama-sama memiliki pengaruh dalam perkembangan individu. Contohnya, anak mempunyai bakat yang baik, namun karena lingkungannya tidak menguntungkan, maka anak itu tentu tidak dapat berkembang dengan baik seperti anak-anak yang lainnya. Nah, adapun implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi sehingga potensi anak dapat teroptimalisasi dengan baik. Yang kelima, ada prinsip kematangan. Nah, dalam hal prinsip ini menekankan bahwa dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan tingkat kematangan peserta didik. Misalnya, anak usia 7 bulan baru dapat duduk. Nah, belum tentu dapat melakukan yang namanya aktivitas berjalan atau belum dapat melakukan aktivitas berjalan. Nah, sehingga dalam implikasinya, dalam hal ini pendidik diharapkan memberikan pembelajaran yang dimana dapat disesuaikan dengan tingkat kematangan dari peserta didik tersebut. Yang keenam, ada prinsip setiap proses perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Dalam hal ini mempertahankan diri yaitu adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, maupun istirahat.
Dan selanjutnya ada mengembangkan diri. Dalam hal ini, adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Nah, adapun implikasinya dalam dunia pendidikan adalah dalam proses pembelajaran harus memperhatikan yang namanya adanya hasrat atau kebutuhan yang diinginkan tersebut. Selanjutnya ada prinsip yang keenam, yaitu fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Dalam hal ini contoh yang diberikan seperti kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerak secara bersamaan. Nah, adapun implikasinya dalam dunia pendidikan, yaitu dalam proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip yang ke-8, yaitu perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Nah, semakin bertambahnya usia atau umur, perkembangan individu juga akan semakin maju atau semakin meningkat, sehingga terjadi suatu proses diferensiasi dan integrasi. Contoh, bayi mempunyai gerakan yang tidak teratur, sehingga dengan bertambahnya usia atau umur yang dimilikinya, maka gerakannya pun akan semakin meningkat atau gerakannya dapat dipisahkan. Mungkin saja gerakan tangan saja, atau mungkin koordinasi gerakan tangan dan kaki secara bersamaan ataupun berbeda seperti itu, tangan dan kaki. Nah, adapun implikasinya dalam dunia pendidikan, yaitu dalam proses pembelajaran harus memperhatikan diferensiasi dan integrasi. Yang terakhir, yaitu pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Nah, karena dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak hanya merupakan proses yang tumbuh dengan sendirinya, tetapi juga karena pengaruh dari luar. Sehingga dalam hal ini kita membutuhkan yang namanya suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar dan juga secara optimal. Nah, adapun implikasinya dalam dunia pendidikan, yaitu para pendidik perlu menyadari secara baik bahwa apa yang diberikan kepada peserta didik itu baik dan sesuai dengan tahapan perkembangannya yang sudah dirancang secara terencana. Nah, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi singkat mengenai tentang prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.